Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, hari ini saya kedatangan motor VGR lawas. Mengalami kendala motor itu mogok. Dari keterangan pemilik motor, katanya untuk motor ini mogoknya itu secara tiba-tiba. Sebelumnya itu belum ada tanda-tanda atau gejala seperti misalkan berbet atau ada gejala yang lain, tiba-tiba saja untuk motor ini mogok. Nah, setelah sampai di bengkel, langsung saya lakukan pengecekan dan ternyata untuk motor ini hilang pengapian, Kang Bro. Hilang pengapian itu disebabkan ada beberapa kerusakan komponen ya. Di antaranya bisa saja rusak dari koil, CDI dan juga spool pengapian. Untuk motor VGR lawas ini masih menggunakan tipe pengapian AC sehingga bagian pengecekannya itu juga harus kita lakukan di bagian spool CDI-nya atau spool jalan. Dan ternyata setelah saya cek memang benar untuk kondisi spool CDI-nya atau spool jalannya mati. Oke ya, saya tunjukkan untuk cara pengecekannya Kang Bro. Kalau misal kita menggunakan tester atau avometer, cara pengecekannya kita lakukan dari kabel warna coklat dan hijau ini ya untuk spool CDI-nya. Kita cek di sini harus ada nilai hambatan atau dia tidak terhubung ke ground saat kita cek dari kedua kabel ini. Oke ya, ini saya coba cek. Nanti untuk tester diperhatikan. Oke ya. Itu ya, nilai hambatannya kecil sekali ya. Turun drastis. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk kondisi spool yang baru Kang Bro, untuk nilai hambatannya. Ini sudah saya sediakan yang baru satu set ya. Terlihat angkanya 583. Kalau yang ini sangat kecil. Nah, bahkan terkadang, nah ini ya, terhubung. Ini menandakan bahwa untuk spool ini sudah bocor atau sudah terhubung dengan grounding sehingga tidak mengeluarkan arus. Nah, untuk selanjutnya saya jelaskan juga untuk bagian jalur-jalurnya ya. Untuk jalur kabel dari spool VGR lawas ini saya tunjukkan dengan spool yang baru. Untuk kabel keluarannya itu berjumlah 7 ya. Yang pertama ini untuk warna dari kabel spoolnya warna hijau dan coklat. Hijau coklat ini masuk ke CDI ya. Ini dari spool CDI-nya. Hijau coklat. Kemudian untuk warna putih yang ini putih dan merah ini dari pulser. Ini ya pulser. Kemudian untuk warna putih dan kuning, warna putih di sini ada dua Kang Bro, tapi di sini dimasukkan ke dalam soket. Nah, ini putih untuk spool pengisian, kemudian yang kuning untuk spool lampu. Dan yang hitam ini adalah ground atau massa. Nah, kemudian saya tunjukkan di sini untuk spool yang lama. Ini untuk warna putih yang dari arus dari spool pengisian ini sudah dipotong ya tanpa menggunakan soket. Nah, ini kalau sudah dipotong seperti ini sebenarnya sih nggak bakalan ketukar sama yang putih satunya lagi ini yang dari pulser, karena yang dari pulser ini ada pinnya ya. Walaupun ini dipotong tidak menggunakan soket dan sudah dilepas atau disambung langsung, ini tidak akan ketukar dengan ini. Akan tetapi kalau misal pin ini dipotong, maka
cara pemasangannya harus dipasang satu-satu ya, jangan langsung dipotong semua. Nanti kalau misal Kang Bro tidak mengurutkan jalurnya dengan benar, takutnya ketuker. Ini untuk pulser ketuker sama untuk kabel pengisian, seperti itu ya Kang Bro. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung saja tinggal proses pemasangan untuk spool yang baru. Oke Kang Bro, untuk metode perbaikan semacam ini, jika misalkan spool CDI mati, sebenarnya ini bisa dilakukan juga di kumpar atau digulung ulang sendiri untuk bagian spool CDI nya saja. Nah, kemudian pilihan kedua, kalian juga bisa mengganti satu set seperti ini, seperti yang saya lakukan ya. Ini saya lakukan penggantian satu set biar lebih efisien waktu ya, karena juga sudah ada perundingan dengan konsumen. Jadi saya lakukan penggantian satu set. Oke, setelah kita selesai melakukan pemasangan bagian spool ini di bak magnetnya, selanjutnya kita pasang pada mesin. Oke Kang Bro, untuk soket kabel yang ke bagian CDI itu sama ya warnanya ya. Hijau kita pasangkan ke warna hijau. Putih. Coklat. Nah, ini coklat yang dari atas warnanya apa ini? Hampir kayak abu-abu warnanya. Cuma ini saja yang berbeda. Merah ketemu merah. Nah, ini posisi seperti ini sudah bisa kita coba nyalakan Kang Bro. Walaupun ini belum dipasang ya, karena ini hanya untuk pengisian dan penerangan atau lampu. Kemudian ini ground. Baik Kang Bro, kita coba cek dulu ya api di bagian koil atau di busi sudah ada atau belum. Ini untuk
soket yang 3 ini belum saya sambungkan, belum saya potong ini ya. Kita coba dulu untuk dari keempat kabel yang ke arah CDI ini sudah kita pasang. Kita cek saja ke sebelah kanan. Ya, kita cek ya. Kontak on Kang Bro. Nampak ya, sudah terlihat. Nah, sekarang selanjutnya kita sambungkan untuk bagian kabel lampu dan juga kabel pengisian dari spool, karena ini untuk lampu masih digunakan Kang Bro. Oke Kang Bro, sebelum saya tutup untuk video ini, perlu saya sampaikan sekali lagi untuk proses pengecekan motor yang mengalami mogok. Yang pertama itu kita cek dari BBM-nya ya Kang Bro. Itu hal termudahnya, kita cek dari BBM, dari penampungan atau tangki, kemudian ke arah karbu. Setelah kita cek BBM, kemudian kita cek ke tahap berikutnya, yaitu bagian pengapian dan juga kompresi. Kita bisa mengecek kompresi itu saat kita engkol, itu juga bisa kita rasa ya Kang Bro. Kalau yang sudah biasa pasti bisa lah. Intinya kalau di engkol itu terasa agak berat atau ada perlawanan, itu kompresi masih bagus. Nah kemudian untuk pengapian, cara pengecekannya ini yang harus sedikit agak teliti daripada pengecekan persyaratan mesin hidup yang lainnya. Karena di bagian pengapian itu ada beberapa pos. Yang pertama dari busi ke koil ya. Dari situ ada api atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, kita melakukan pengecekan lagi ke berikutnya, yaitu ke CDI. Dari CDI arus input yang masuk dan output yang keluar ke koil itu juga harus dicek ya. Harus ada. Nah yang terakhir, kalau di CDI masih belum muncul juga untuk api, kita bisa melakukan pengecekan di bagian spool. Nah ini untuk spoolnya, spool CDI-nya ya, mengalami mati ini. Nah ini saya lakukan penggantian satu set. Kang Bro juga bisa untuk memilihnya untuk mengganti satu set atau cuma mau digulung ulang bagian spool CDI-nya saja. Karena itu bisa kita kumpar ulang atau gulung ulang sendiri Kang Bro. Oke ya, sekarang kita coba motor untuk kita nyalakan. Baik Kang Bro, untuk motor sudah menyala dan untuk penyakitnya sudah ketemu. Saya rasa cukup sampai di sini untuk videonya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya dibantu like juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya silakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.